Nah, jadi ceritanya di suatu hari yang durjana, ada pemuda yang nganggur dan suka berjudul. Dan lebih biadabnya, dia mengambil semua perhiasan milik ibunya untuk melunasi semua hutang-hutangnya, coy. Nah, setelah membayar hutangnya, kesialan datang keesokan harinya saat dia mengetahui kekasihnya sedang berselingkuh dengan pria kaya lain. Nah, wanita pirang-pirang kumbang ini bukannya minta maaf, malah menghina dan mencela sekaligus menuntut gaya hidup mewah dan memutus hubungan dengan berdebah tersebut, coy. Hal ini membuatnya makin terobsesi untuk mendapatkan banyak uang dengan cara apapun. Nah, singkatnya, dia berhasil memaksa seorang bandit untuk melakukan kerjasama dengannya. Dan setelah itu, akhirnya menjadikan berdebah tersebut menjadi seorang penadah barang-barang jahanam. Dengan hasil penadahan tersebut, dia mampu membeli rumah dan perhiasan untuk memikat si kumbang pirang agar mau menikah dengannya, coy. Tapi biadabnya, berdebah ini malah memperlakukan ibunya seperti pembantu dan dengan durjananya mengusir sang ibu dari rumah tersebut. Nah, singkat 400 kali singkat, akhirnya dinasti sang berdebah runtuh saat para aparat mengetahui usaha haramnya sebagai penadah. Dan sialnya, wanita kumbang yang dulu dia ratukan sekarang juga pergi ke antah berantah, coy. Nah, 200 juta tahun kemudian, saat para warga yang nganggur tiba-tiba aja mencium bau kentut, coy. Damn, bau kematian apa lagi ini, bang? Begitu kata warga. Nah, saat sedang cek dalam rumah, namun siapa sangka siapa menduga betapa terkentutnya para warga saat mengetahui ada bangkai mumi berusia 200 juta tahun, coy. Bangkai tersebut adalah bangkai si berdebah tadi yang tewas dalam keadaan homeless. Ya oke kawan-kawan, jangan panik ya. Saya sudah siapkan keranda artificial intelligence dan autonomous flight system dengan mesin berteknologi tinggi loh. Begitu kata Ustadz. Nah, berhubung jenazah juga nggak jelas dan dirasa ribet, gimana kalau kita kukus aja ya bapak-bapak? Sabar Pak, ini ujian buat kita. Dan setelah semua ready, tapi siapa sangka siapa menduga, tiba-tiba aja keranda yang tadinya manual berubah menjadi autopilot, coy. Yang mengakibatkan keranda tersebut berputar-putar tanpa arah dong. Oke, tenang kawan-kawan, ini hanya masalah jaringan aja kok. Begitu kata Ustadz. Nah, setelah semua dirasa normal, tapi lagi-lagi keranda tersebut mengalami error dan AI mendeteksi adanya muatan yang tidak stabil, coy. Bahkan warga tak sanggup mengontrol dan melepas keranda tersebut. Dan parahnya, sistem malah mengaktifkan mode emergency yang dimana kunci elektromagnetik terbuka secara otomatis, coy. Keranda langsung terbuka dan jenazah di dalamnya malah ikut terangkat ke udara. Ya karena sistem anti-gravitasinya yang masih aktif, coy. Akhirnya jenazah tersebut terbang ke antah berantah hingga berputar-putar tidak jelas dan mengalami rusak mesin, bang. Nah, sementara para warga hanya bisa mengejar dan mempertanyakan, teknologi macam apa yang baru saja engkau ciptakan, wahai Ustadz? Begitu kata warga. Dan setelah huru-hara tersebut, akhirnya para warga berhasil mengubur dengan chill. Dan sejak saat itu, fitur autonomous jenazah flight resmi dianggap sebagai fitur yang seharusnya tidak pernah diciptakan.